Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Fatur di channel FNF Kurs. Jadi kali ini Abang akan menjelaskan mengenai materi aritmatika sosial dengan submateri untung rugi dan bruto tara neto. Materi ini materi kelas 7 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materinya. Iya, aritmatika sosial. Jadi di sini Abang kasih aritmatika sosial itu dibagi menjadi 3. Untung rugi, tara bruto neto, bunga tunggal, dan pajak. Nah, video ini kita bahas cuman untung rugi, tara bruto neto. Sebenarnya semua hubungannya sama sih. Nanti awal, before gitu ya, rugi untung, atau pajak bunga, nanti ada after setelah kalkulasi gitu. Oke, kita lanjut aja, takutnya pusing. Nah, penjelasan untung rugi dan diskon. Jadi gini, untung itu sama dengan bunga biasanya. Untung itu sama dengan bunga. Ini selalu menjumlah jadi menjumlah itu apa ya, totalnya itu jadi lebih meningkat, sedangkan total akhir ya, setelah ditambah untung, setelah ditambah bunga. Sedangkan rugi dan diskon, itu total akhirnya itu pasti jadi berkurang. Minus, saya bilang minus, ini kalau nggak saya kasih panah naik, pasti naik, ini pasti turun. Jadi kalau kita nabung di bank, tambahin bunga, pasti tabungan kita akan semakin banyak. Nah, kalau kita mau belanja, harga labelnya setelah didiskon pasti harganya turun kan. Nah, jadi ada keuntungan di apa? Di untung dan di diskon itu ya, di bunga. Nah, biasanya ini dijual beli, di tabungan, di apapun lah banyak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah, jadi ada rumus singkatnya kayak gini. Kalau misalkan kita hubungan dengan jual beli yang namanya untung atau bunga gitu ya, jual dikurangi beli atau after dikurangi before, hasilnya pasti positif, meningkat. Nah, jadi jual akan lebih besar daripada beli gitu ya. Apapun yang kita dapat akan lebih besar daripada apa yang kita keluarkan gitu gampangnya. Kalau hubungan dengan untung gitu. Kalau hubungannya dengan rugi, ketika kita menjual, kita kurangi beli, hasilnya menurun, lebih kecil, jualnya lebih kecil daripada beli. Gampangnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau apa, kalau rugi itu apa yang kita keluarkan, yang kita dapat lebih kecil gitu, yang dikeluarkan lebih besar, jadi merugi gitu ya. Nah, kita lanjut mungkin ke pembahasan soal. Nah, penjelasan bruto tara neto, penjelasan dulu deh. Nah, apa itu bruto? Nah, ini kata-kata yang mungkin teman-teman, sedikit familiar kalau teman-teman lihat kemasan gitu ya. Ada berat bruto, apa sih berat bruto? Nah, itu berat kotor teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli apa, snack gitu ya atau ya ciki lah bahasa kitanya, ciki, itu ada berat isinya sama berat cangkangnya. Nah, itu namanya berat kotor. Nah, sekarang apa itu tara? Nah, tara itu cangkangnya atau kemasan, kemasan dari si ciki tadi gitu kan. Nah, sekarang kalau neto apa? Neto itu berat bersih, ciki yang dimakan itu, ada berapa sih? Jadi teman-teman, harus kalau mau belanja sesuatu harus lihat detail ya. Kalau mau untung sih netonya lebih besar gitu ya, taranya kecil. Jadi brutonya itu netonya lebih banyak, lebih dominan. Taranya yang berapa persen gitu ya, 1% mungkin. Oke lanjut. Nah rumusnya gini ya teman-teman. Teman-teman bisa cek, jadi bruto itu gabungan antara neto dan tara. Sedangkan neto itu bruto dikurangi tara. Ya iyalah, berat kotor dikurangi cangkang, jadi isinya kan. Nah kalau cangkangnya gimana? Atau kemasannya ya berat kotor dibagi isinya gitu kan. Oke lanjut ke pembahasan soal. Nah ini pembahasan soalnya gimana nih? Ini soal apa nih? Kita baca dulu. Toko memberikan diskon 15%. Oh, potongan harga nih kayaknya. Ini jual beli juga. Ini masuknya ke diskon. Diskon itu hampir sama kayak rugi lah ya. Diskon 15% dari harga jual sebuah pensil. Jika toko itu ingin memperoleh keuntungan 20% dari penjualan satu pensil yang harga belinya 850, maka berapakah harga jualnya? Jadi 20% itu dari 850 ya teman-teman. Jadi gampangnya kayak gini, teman-teman ngasih harga, setelah teman-teman diskon 15%, setelah didiskon itu teman-teman tetap dapat untung 20% dari 850 gitu. Oke, kita lanjut aja deh. Kayaknya sedikit pusing nih. Nah, ingat bikin tabel, karena ini ada hubungannya dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ini senilai sih lebih tepatnya. Jadi gini, harga beli teman-teman, awal itu harga beli atau di sini label kali ya, label, label, jangan label deh, harga beli aja awal, harga awal.
harga awal. Harga awal itu teman-teman beli pensilnya sebelum dijual kan, nah harganya Rp820. Nah, uang teman-teman keluar semua kan, nah makanya saya tulis 100%. Jadi ketika teman-teman beli, harga beli, pasti teman-teman itu mengeluarkan sepenuhnya uang teman-teman. Jadi teman-teman cantumin aja 100%. Nah, teman-teman kan mau jual, nah beli untung. Berarti kan teman-teman pengen ada untung. Nah, untungnya berapa? 20%. Nah, teman-teman langsung aja. Nih, kalau masalah untung ini positif, teman-teman. Jadi langsung aja positif. Jumlahkan 100 tambah 20 ya 120. Nah, kenapa saya nggak 80 tambah X, langsung aja teman-teman X-nya berapa. Karena kita pengen tahu kumulatif atau nilai total dari, apa, harga beli dan untung kita gitu loh. Jadi yang kita dapat setelah dijual, ternyata ini kan senilai, jadi kali silang. Tinggal 100 kali X, 120 kali 850, 100-nya pindahin, coret dia nolnya. Jadi 1020. Nah, kita pengen dapat 1020. Gimana caranya? Kita dapat 1020 setelah dapat diskon. Jadi ada harga yang udah ditentuin, didiskon. Setelah didiskon kita dapat segini ke kantong. Berarti 850-nya modal, berapa sisanya berarti ya? Sekitar 170 kali ya. 170-nya itu adalah untung kita. Nah, jadi gimana naruh labelnya? Nah, teman-teman bikin lagi tabel. Cuman gini, ada yang dirubah nih. Jadi harga jualnya yang teman-teman ibaratin 100%. Karena kenapa? Karena di label kita pengen 100% dulu gitu. Jangan dulu didiskon. Nah, 100%. Terus didiskon 20. Nah, jadi kan sisanya 80. Nah, ini dikurangi nih teman-teman. Sisanya 80. Nah, 80% ini yang 10-20 tadi yang kita pengen banget. Karena 10-20 itu kan harga harga setelah didiskon kan gitu kan. Nah, ini kali silang. Karena perbandingannya senilai. Jadi nanti 1000 kali sorry 1000, 100 kali 1020 sama dengan 80 kali Y. Ini sebaliknya, 80 kali Y sama dengan 100 kali 1020. Pindahin 80-nya ke bawah, pindahin ruas. Ini nak coret, main coret aja teman-teman. Nanti hasilnya itu 1275. Nah, ini hasil akhirnya teman-teman, ini harga di labelnya. Jadi kalau teman-teman masukin harga label segini, terus 1275 didiskon 20%, teman-teman pasti hasilnya segini, 1020. Nah, ini udah termasuk keuntungan 20% dari modal. Ini sedikit rumit, jadi teman-teman di video ini diulang-ulang aja. Kalau emang masih belum pada ngerti, coba ntar ajukan aja soal di komen, atau nggak di DM Instagram kami. Oke, ya saya lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Nah, pembahasan soal yang ini terkait dengan apa nih? Oh, ini Tara Bututan Neto nih. Jadi ketika kamu beli 5 karung beras, harganya 1.960. Pada setiap karung terdapat Tara 2% dari 80 kilo. Jadi teman-teman kalau beli beras itu ada cangkangnya kan. Nah, per kilo kan pasti teman-teman jual tuh berasnya. Nah, teman-teman itu, harus dihitung dulu karena itu ada berat cangkang di berat karung itu. Berat karung beras itu. Nah, brutonya 80 nih, satu karung brutonya 80 udah termasuk sama cangkang 2%, berarti 98% itu adalah isinya. Berapakah harga jual jika pengen untung 25%? Oke, kita lanjut ke penyelesaian. Jadi yang pertama teman-teman harus tahu dulu berapa sih bruto totalnya. Kan kita tahu kita punya 5 karung, 80 kilo, maka totalnya pasti 400 kilo. Tapi itu bruto. Nah, cari netonya. Nah, pakai tabel seperti biasa. Bruto itu selalu ibaratkan 100%. Jadi ketika kita beli snack atau beli ciki itu pastikan cikinya utuh kan, ada cangkangnya, ada isinya. Nah, 100% yang kita dapat. Berapa kilo? 400 kilo. Terus ada tara 2%. Nah, ini dikurang ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita mau neto ini dikurang. Jadi 100 kurangi 2 hasilnya 98. Nah, teman-teman kali silang karena perbandingan lurus. Kalau 100% 400, kalau 98% berapa kilo? Nah, ternyata dapat 392 kilo. Nah, jadi yang kita dapat itu nggak 400 kilo, jadi 8 kilonya cuma cangkang. Jadi teman-teman kalau nggak jual 8 kilonya nggak berlaku, itu cuma sampah gitu ya. Oke, kita lanjutin. Nah, jadi kita langsung sekarang ke uangnya mungkin ya, fokus ke uangnya. Jadi kalau teman-teman beli nih, harga beli berarti kan, belinya 1.960.000 itu 100% kan, pengen untung 25% berarti jumlah.
Nah, kalau pengen untung pasti harga jualnya lebih tinggi, ingat. Kalau harga jualnya lebih tinggi ya ditambah karena pengen untung. Kalau pengen rugi baru dikurang. Nah, gimana nyelesainnya nih? Nah, karena kita pengen tahu harga jualnya untuk 5 karung, kita kali silang. Nah, kali silang dapatlah angkanya 100 kali Y sama dengan 125 kali 1.960.000. 100-nya pindah ruas lebih gampang ke bawah, coretlah nolnya. Nah, dapat deh 2.450.000 untuk bukan untuk 400 kilo, tapi untuk 392 kilogram berasnya isinya. Nah, dia pengennya 1 kilonya berapa? Ya udah bagi teman-teman, bagi aja karena per kan, per 392 kilogram, bagi. Hasilnya 6.250 perak per kilogram berasnya. Nah, jadi teman-teman hati-hati karena si 8 kilonya nggak berlaku, 8 kilo cuman sampah. Jadi teman-teman nggak bisa jual, itu nggak akan menghasilkan uang. Oke, mungkin ini saya emang memberikan pembahasan-pembahasan yang sulit di video kali ini. Jadi teman-teman harus benar-benar simak ya. Teman-teman cari cari caranya teman-teman masing-masing, cuman saya selalu berikan cara-cara yang mudah. Maksudnya mudah, ya cara-cara yang seperti tabel di dalam perbandingan lurus dan terbalik. Oke, teman-teman, saya cukupkan video kali ini. Untuk teman-teman yang masih belum paham konsepnya, tonton terus sampai teman-teman bisa. Dan teman-teman yang ingin mengajukan soal-soal, boleh deh DM Instagram kami atau komen di channel kami juga di fnf.course. Oke, saya cukupkan video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.